Frekuensi getaran hidup Anda. Halo, berjumpa kembali dengan saya di Lesmana di channel favorit kalian, Design Your Own Life. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang amat krusial, amat penting untuk difahami. Apakah itu? Ya, betul sekali. Kita akan membahas terkait kesadaran manusia. Yuk simak baik-baik video berikut. Jangan lupa klik tombol like, subscribe dan share video ini ya. Dr. David R. Hawkins dalam bukunya yang berjudul Power vs. Force, An Anatomy of Consciousness, The Hidden Determinants of Human Behavior, mengungkapkan sebuah pemikiran tentang tingkat kesadaran manusia. Ia melakukan riset selama 20 tahun tentang tingkat kesadaran manusia dan menghasilkan skala Hawkins. Sebuah skala yang bisa memetakan sampai di mana tingkat kesadaran Anda di kehidupan sehari-hari. Definisi kesadaran. Apa itu kesadaran? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran berarti keadaan mengerti. Sementara kesadaran diri memiliki arti kesadaran seseorang atas keadaan dirinya sendiri. Kesadaran yang kita bahas di sini mengacu pada keadaan untuk memahami semua aspek yang ada pada diri kita. Baik itu aspek mental, emosional, dan spiritual. Kesadaran kita sebagai manusia sebenarnya sama dengan cara kita melihat dan memandang realitas. Karenanya persepsi, keyakinan, pola pikir, dan nilai-nilai yang Anda pegang saat ini merupakan buah dari kesadaran yang kita jalani. Sering orang bilang, jika kita sudah bisa mengambil hikmah dari apa yang telah terjadi maka kita disebut naik kelas atau level. Hal ini sebenarnya dinamakan sebagai pergeseran kesadaran atau ekspansi kesadaran. Karena sebuah pencerahan baru, kita bisa melepaskan diri dari kesadaran lama. Sehingga hasilnya kita memperoleh pelajaran baru dan bisa bersikap lebih dewasa. Skala Hawkins. Dalam risetnya, Dr. Hawkins memformulasikan sebuah hierarki model dari pengembangan diri. Model ini memiliki skala dari 0 sampai 1000 yang menggambarkan tingkat kesadaran manusia. Di mana 0 sebagai tingkat terendah dan 1000 sebagai tingkat tertinggi dari kesadaran. Ia menjelaskan bahwa tingkat kesadaran dapat menentukan perspektif seseorang dan dapat mengarahkan atau mendikte cara seseorang beraksi terhadap sesuatu sesuai dengan pengalaman hidupnya. Tingkat kesadaran manusia bisa fluktuatif. Namun Hawkins mencatat bahwa kita sebenarnya memiliki keadaan normal yang dominan, berasal dari pengalaman dan pemaknaan hidup, atau bisa disebut sebagai tingkat kesadaran utama. Tingkat kesadaran utama itulah yang menentukan perspektif dan reaksi kita terhadap sesuatu. Sebagai contoh, tentu semua orang bisa merasa ketakutan. Tapi jika kesadaran utama kita berada pada tingkat kesadaran 100, kita akan melihat hidup berlandaskan ketakutan, atau perasaan cemas yang dapat menyebabkan kita menarik diri. Seperti yang Anda sudah lihat pada gambar di atas, Hawkins mengklasifikasikan kesadaran manusia ke dalam 17 tingkatan. Di mana skala kurang dari 200 disebut force, getaran negatif, dan skala lebih dari 200 disebut power, getaran positif. Seseorang dengan tingkat kesadaran kurang dari 200 seringkali masih terjebak, berjuang dengan dirinya sendiri, alias kesadaran yang terkontraksi. Sementara seseorang dengan tingkat kesadaran lebih dari 200 akan bisa mulai berkembang dengan baik, alias kesadaran yang berekspansi. Hawkins menjabarkan bahwa ada dua titik balik yang penting bagi pengembangan diri seseorang, yaitu skala 200 dan skala 500. Skala 200 merupakan tingkat awal pemberdayaan di mana kita berhenti menyalahkan dan menerima tanggung jawab atas pikiran, perasaan, tindakan, dan keyakinan kita sendiri. Titik balik yang kedua adalah skala 500, tingkat di mana kita menerima cinta dan pengampunan tanpa menghakimi sebagai gaya hidup, menjalankan kebaikan tanpa syarat kepada semua orang, hal-hal, dan kejadian. Agar lebih jelas mari kita bahas lebih detail tentang 17 tingkat kesadaran manusia. 17 tingkat kesadaran manusia. Berikut 17 tingkat kesadaran manusia yang dikategorikan menjadi force, getaran negatif, dan power, getaran positif. Zona force, getaran negatif. 1. Shame atau rasa malu, frekuensi 20. Pada tingkatan ini seseorang akan merasa dirinya tidak berharga, mengarahkan diri untuk membenci dirinya sendiri, low self-esteem, dan merasa sengsara. 2. Guilt. Rasa bersalah, frekuensi 30. Sebuah langkah kecil di atas tingkatan malu, namun masih termasuk ke dalam getaran rendah, negatif, dalam tingkatan kesadaran.
Kecenderungan untuk memanipulasi cara berpikir sendiri, tidak bisa memaafkan diri sendiri atas kejadian masa lalu. Punya tendensi destruktif, menyalahkan orang lain atau lingkungan sekitar, keadaan. 3. Apati atau apatis, frekuensi 50. Emosi dari apatis ini adalah putus asa, merasa tidak memiliki harapan, needy, dan bergantung pada orang. Ini adalah bentuk ketidakberdayaan manusia. 4. Grief alias kesedihan, frekuensi 75. Merasa sedih atau kehilangan. Melihat dari sudut pandang bahwa sesuatu itu adalah tragedi untuk dirinya. Cenderung menyesali perbuatan yang telah terjadi. 5. Fear atau rasa takut, frekuensi 100. Selalu melihat dunia sebagai sesuatu yang berbahaya dan tidak aman. Pada tingkat ini Anda dihantui banyak kecemasan dan rasa takut pada sesuatu yang akan atau belum terjadi. 6. Desire alias keinginan, frekuensi 125. Tingkat ini dipenuhi dengan hasrat dan nafsu yang kuat. Seseorang di tingkat ini mudah kecanduan sehingga bisa terobsesi dan kompulsi. Keinginan bisa menjadi dorongan untuk membuat seseorang melakukan apa saja demi mendapatkan yang diinginkannya. Misal, untuk menjadi sukses atau terkenal, memiliki banyak uang, menjadi selebritas, atau mendapatkan apapun yang menurut orang akan mendatangkan kebahagiaan. Namun, kegagalan untuk mencapai keinginan mengarahkan seseorang pada frustrasi dan kebencian. 7. Anger atau marah, frekuensi 150. Tingkat ini dapat membuat Anda terjebak dalam rasa frustrasi, menjadi antagonis, dan mencari pembalasan. Kemarahan dalam waktu lama dapat membuat seseorang terjebak dalam kebencian. Bisa benci dengan orang, keadaan, atau semua hal. 8. Pride atau rasa bangga, frekuensi 175. Pada tingkatan ini seseorang bisa mulai merasa baikan. Hanya saja perasaan yang muncul adalah perasaan yang salah karena bergantung pada faktor eksternal seperti uang, harta, kemewahan, dan gengsi. Seseorang yang berada pada tingkatan ini bisa menjadi arogan, menghina, meremehkan sesuatu atau orang lain, dan defensif. Ia meyakini bahwa setiap serangan yang datang dari orang lain bersifat pribadi. Zona power, getaran positif. 9. Courage atau berani, frekuensi 200. Sesuai yang disebut, skala 200 ini adalah titik balik perubahan. Dalam tingkatan ini seseorang mungkin masih punya rasa marah, merasa tidak ada harapan, dan arogan. Akan tetapi, di titik ini ia telah memiliki cukup kekuatan untuk mengatasinya semua itu jauh lebih baik. Sebagai perbandingan skala di bawah 200 masih melihat diri mereka sebagai korban. Sedangkan tingkat ini adalah titik pertama pemberdayaan. Jika Anda ada di tingkatan ini Anda akan mulai mengambil tanggung jawab pribadi dan memiliki minat dalam pengembangan diri. Masalah kini dipandang sebagai tantangan yang menarik untuk diselesaikan. 10. Neutral alias netral, frekuensi 250. Di tingkat kesadaran netral seseorang akan lebih rileks dan fleksibel menjalani hidup. Tidak ngoyo, merasa aman, dan percaya diri. Contohnya, jika saya dapat kerjaan itu berarti bagus, jika tidak pun tidak masalah. Seseorang di tingkatan ini memilih melepaskan emosi yang negatif dan mengisinya dengan hal positif. 11. Willingness alias kemauan, frekuensi 310. Jauh merasa lebih aman lagi. Orang yang berada di tingkatan ini mulai mendorong dirinya untuk melakukan yang lebih baik dalam hal apapun. Menjadi lebih terorganisir, mengembangkan lebih banyak kemauan dan komitmen untuk berkembang. 12. Acceptance alias penerimaan atau ikhlas, frekuensi 350. Tingkat ini menjadi awal transformasi kesadaran. Menyadari bahwa diri kitalah yang menjadi sumber kebahagiaan kita sendiri dan kita yakin bahwa ada kekuatan besar bersama dengan kita. Mulai proaktif untuk mengembangkan diri. Tingkatan di mana seseorang mulai ikhlas dan mulai mengatur dan berusaha mencapai tujuan. 13. Reason atau akal budi, frekuensi 400. Di tingkatan ini hidup menjadi lebih berarti. Seseorang di tingkatan ini ingin membagikan apa yang ia bisa kepada dunia. Bisa berpikir dengan lebih jelas dan rasional. 14. Love atau cinta kasih, frekuensi 500. Siapa yang tidak tahu tentang cinta?
Dalam tingkatan ini seseorang bisa mencintai tanpa syarat dari hati. Mengetahui dan menyadari bahwa kita saling terhubung satu sama lain sebagai ciptaannya. Pada tingkat ini ia akan dipandu oleh kekuatan besar, juga memiliki intuisi yang kuat. Hawkins menyatakan bahwa hanya 1 dari 250 orang yang bisa mencapai keadaan ini dalam hidup mereka. 15. Joy atau bahagia dan sukacita, frekuensi 540. Hanya dengan berada di sekitar orang dengan tingkatan ini dapat mengangkat tingkat kesadaran Anda. Kemurnian sukacita dan merasa bahagia. Banyak orang suci dan guru spiritual berada pada tingkat ini. Membawa perasaan utuh dan dapat memperluas kesadaran. 16. Peace atau ketenangan dan kedamaian, frekuensi 600. Ini adalah tingkat transendensi total. Merupakan cara berpikir tentang hal-hal yang melampaui apa yang terlihat, yang dapat ditemukan di alam semesta. Contohnya, pemikiran yang mempelajari sifat Tuhan yang dianggap begitu jauh, berjarak dan mustahil dipahami manusia. 17. Enlightenment atau pencerahan, frekuensi 700-1000. Tingkat kesadaran manusia tertinggi di mana umat manusia berpadu dengan keilahian. Ini adalah tingkatannya nabi atau orang yang diberkati ilahi. Dengan hanya memikirkan tentang mereka, seseorang dapat meningkatkan tingkat kesadarannya. Secara kolektif, individu yang mencapai tingkat kesadaran tertinggi dapat mengimbangi dan membantu mereka yang berada di tingkat kesadaran lebih rendah untuk meningkatkan tingkat kesadarannya. Mengetahui tingkat kesadaran utama Anda. Mengetahui tentang tingkat kesadaran utama Anda saat ini menurut saya sangat penting. Tanpa mengetahui tingkat kesadaran utama, kita ibarat kehilangan arah dan meraba-raba dalam gelap. Skala frekuensi kesadaran manusia ala Hawkins dapat membantu kita mengidentifikasi ada di mana tingkatan kesadaran kita. Lalu kita kemudian bisa membuat rencana pengembangan diri yang mudah dan bisa ditindaklanjuti. Setelah menonton video ini, kira-kira di manakah tingkat kesadaran utama Anda? Tulis di bawah ya, kita sama-sama sharing di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Silahkan bagikan video ini kepada mereka yang membutuhkan ekspansi kesadaran dalam hidupnya.